kita udah ke orang lagi ngaca. Hai, ulang lagi nih. Hai kamera master. Jadi tadi kita habis bikin podcast di channel Amel. Itu seru banget. Kita ngomongin dari A sampai Z, dari SMA sampai kuliah. Dan sekarang gue juga mau ngomong sama Amel, terutama tentang kuliah sih. Karena orang tuh kalau nanya gue tuh selalu tentang Kak gimana sih Kak masuk UI. Dan hebatnya adalah gue ada temen gue nih, salah satu narasumber juga yang qualify untuk ngasih tahu hal itu. Gue sama Amel yakin banget, gak apa-apa, saran dari lu tuh akan berguna. Dan gue sama Amel ini satu SMA ya. Bener kan? Kita seru IPS. banget lah, good old times. Kalau kamu mau denger ceritanya kalian bisa nonton video Amel juga. Bener. Nah Pokoknya gue jangan tuh lupa follow binatang sosial. selalu jadi itu ngepromosiin Instagram sosial. Karena gue suka banget cuy. Iya Karena sih. kalau dilihat isinya tuh keseruan kita pas SMA. Iya. Lanjut, kenapa ceritanya asik-asik sih. Iya, lo bisa nonton channel Amel aja, lebih lengkap tuh di ceritanya ya. Iya, agak lebih banyak juga, lebih panjang. Oke, hari ini gue mau ngomongin tentang masuk UI nih, karena kebetulan lo di Depok, gue juga di Depok. Gue mau cerita-cerita sama lo gimana caranya kita berdua masuk UI. Lo juga nggak tahu kan cara lo gimana? Sebenarnya gue juga nggak tahu Dengan nih. doa restu orang tua. Iya, oke, itu tips 1. Bener. Itu nomor 1 ya. Bener, Jadi bener. doa dari orang tua tuh Penting banget. Lo inget gak sih kita tuh ada di Afis? Iya. Lo Iya, inget iya. gak yang Ingat. bapak-bapak? Terus dia kayak paling penting. Iya, gue inget nomor 1. Itu adalah doa orang tua. Nih. Terus iya. Tunggu, gue mau ngasih tau aja. Kalau gue minta restu orang tua tuh dengan cara hampir tiap hari itu gue nge-WhatsApp nyokap gue. Jadi tiap hari aku WhatsApp mama. Tiap hari, ini gue nggak bohong. Gue ngomong, "Mah tolong doain dong masuk UI." Kayak kadang tuh kayak, "Mah doain masuk UI now." "Mah tolong doain masuk UI sekarang juga." Jadi kayak reminder gitu. Reminder, dan gue kayak itu almost every day. Karena kalau misalnya di SMA lo ingat gak sih, kita kan semua tuh kayak lagi, apalagi kelas 12 ya, kita kan lo vibe-nya tuh tegang banget kan. Iya, karena kayak lu SMA actually kelas 12 tuh nggak nyampe 1 tahun. Lu cuma 8 bulan apa 7 bulan gitu. Jadi bener-bener ya udah berjuang aja lu gitu. Iya, buat masuk PTN kan. Intens. Nah, itu ada tips juga tuh nanti. Dan itu tuh gue ngomong ke nyokap gue setiap hari, itu kayak gue percaya banget sama doa dia gitu loh. Tapi emang orang tua lu juga kayak memaksa atau terserah sebenarnya lo mau masuk apa aja? Terserah, nyokap gue tuh yang kayak mau masuk mana. Kalau bokap gue yang lebih kayak sedikit detail lagi karena kan dia akademis juga kan. Bokap gue kayak mau masuk mana, kenapa alasannya, terus dia kayak langsung setuju banget pas gue ngomong komunikasi, dia langsung kayak oke, fix gitu. Terus gue dengan itu gue tiap hari minta doa. Nah, seharusnya nih ya ada cara gampang ya, lo tinggal masuk aja ke HP mama lo atau papa lo, tinggal bikin reminder doakan Iya, tapi itu bener juga. Iya enggak? Tapi lo kayak gitu nggak? Lo kayak, "Ma doain dong." Keluarga gue keluarga gue seksi juga. Iya bener, keluarga gue sebenarnya tidak spesifik itu sih, cuman maksudnya kayak gue tahu orang tua kita pastinya mau yang terbaik, dan menurut gue karena patokan gue kan kakak-kakak gue kan, dan alhamdulillah mereka dua-duanya juga masuk dan lulus di UI, jadi Pinter, ya udah gitu. Nah tapi yang paling masalah adalah jurusan sebenarnya, karena bapak gue juga sebenarnya agak sedikit memaksakan gue masuk komunikasi. Demi apa sih? Beneran. Padahal kita bisa kita bisa lanjut. Bener. Elah, aduh gue marah nih dikit. Bapak sama Mbak Lintang tuh kayak, lo komunikasi aja Mel gitu. Terus Mbak Lintang malah kayak, kalau nggak lo manajemen, lo gila gue ekonomi aja rada-rada gitu kan. Nah terus bapak tuh sebenarnya karena bapak gue S1-nya di ITB, dia tuh pengen banget ada anaknya yang ITB. Jadi gue rada-rada SBM ya gitu. Cuman I cannot leave my career di Jakarta nggak sih? Iya. Terus pertimbangan lo banyak juga. Banyak. Akhirnya low-key sih gue mintanya tuh nggak yang kayak, "Bu doain ya" gitu. Cuman gue tahu orang tua pasti doain yang terbaik gitu. Nah, nih yang lucunya adalah pas abis si bapak-bapak itu ngomong yang motivator kita ngomong di Afis, paling satu yang tidak, nomor 1 yang paling tidak boleh dilupakan adalah restu orang tua, dia bilang kayak gitu kan. Terus gue kayak restu emak gue masuk UI via jalur apa ya gitu. Maksud gue. Terus kemarin pas akhir-akhir ibu gue tuh udah kayak, "Tuh kan kamu gak usah PPKB, kamu gak usah talent scouting, kamu PPKB aja." Terus gue kayak, "Bu jangan ngomong gitu apa Bu?" Aduh iya karena
karena gue tuh apa yang panik. diomongin tuh kayak Benar gitu. Terus akhirnya ya udah. Oke, jadi Alhamdulillah. kalau nah tadi itu kenapa gue selalu minta doa nyokap itu karena kayak kita kan persaingannya itu juga lumayan kayak lo deg-degan kan mau masuk ke universitas lo deg-degan kan dan menurut gue comfort zone gue biar gue ngerasa aman dan tetap kayak hopeful adalah dengan kayak doain karena gue percaya banget sama doa nyokap Bener banget. Iya kan dan nyokap gue tuh selalu kayak minta orang-orang yang dia ketemu buat doain gue juga gitu. Oke, jadi itu udah orang tua ya. Temen-temennya tuh juga kayak doain ya anak aku mau masuk UI gitu kan. Dan gue gak berani ngomong di Instagram sih. Maksudnya gue kayak orang tuh selalu nanya, "Kak, mau daftar apa nanti?" Iya. Gue gak berani karena gue takut kena mata sih. Kena mata tuh kayak karena lo terlalu gitu. karma. Kayak iya terlalu gue mau kesini nih gitu. Terus tiba-tiba nggak jadi gitu kan. Iya itu sih. Nah, lalu gue mau nanya nih, lo waktu SMA lo les gak? Kelas 3 doang gue Kelas les. 3 ya? Kelas 1, kelas 2 les mental sih lebih tepatnya karena Mas Deka marahin gue terus. Lebih yang kayak masuk gitu aja nggak bisa. Terus gue Pressure. bener, pas SMP tuh actually gue selalu minta ajarin balintang. Masuk SMA dia udah nggak peduli. Dia nggak mau. MTK lu belajar sendiri aja gitu. Jadi gue agak stres. Oke, berarti Makanya lo makan bimbel terus. ya? Iya, gue bimbel tapi kelas 3 doang. Dan cuman untuk 6 bulan gak nyampe. Oke. Karena alhamdulillah sebelum daftar SBMPTN udah keterima duluan. Iya. Dan lo ngerasa nggak lo dapet benefit dari bimbel ini? Maksudnya kayak lo jadi lebih enggak ya? Enggak ya? Jadi gini, kenapa gue ketawa adalah menurut gue adalah tipe orang yang gimana ya, sulit sih, kayak seneng-seneng enggak gitu. Oke. Gue suka banget di bimbel karena gue punya catatan, jadi gue punya backup. Iya. Tapi I hate Proses nyatetnya itu ya? sometimes the process, sometimes the test. Oh iya, gue tahu tryout-nya. Iya, gue ada tryout dan tryout. Sebenarnya tryout-nya bagus, cuman progresnya sih. Tapi itu penting guys. Kenapa? Karena lo jadi belajar dari kesalahan dan menurut gue itu penting banget, terutama kalau kalian emang untuk tes-tesnya, karena kan kalau lo belajar kalau lo salah, jadi pas nemuin di tes lo tahu apa yang benar gitu. Nah, cuman I don't like that at all gitu. Jadi gue agak mati di proses gitu. Jadi gue lebih ke I meet some new friends, learn some new things. Tapi menurut gue kalau misalnya followers gue ada yang tipe belajarnya bimbel, maksudnya kayak lo harus duduk di ruangan tertentu, diajarin guru, itu bagus juga. Karena kalau gue sendiri gue nggak bisa tuh. Makanya lo private? Iya, makanya gue private. Di private pun gue pernah, maksudnya kayak ngajak temen-temen gue, ini mau ulangan matematika, gue kayak, lo pada belajar di rumah gue aja nih, gue ada guru. Terus kita belajar bareng-bareng. Lo nggak bisa? Dan guru private gue, pas mereka udah pada balik, dia tuh langsung ngomong kayak, kamu nggak bisa belajar bareng-bareng ya? Dan dia yang gue nggak kasih tahu secara lisan aja tuh dia bisa ngerti gue. Akhirnya gue kayak, oh iya gue nyadar banget nih, inilah alasan kenapa gue dari SD nggak pernah bimbel. Oh gitu? Iya, jadi gue kayak makanya gue nggak pernah bimbel karena gue tipe belajar itu yang sendiri, introvert. By the way gue baru nyadar, gue juga tambahan les MTK sih sebenarnya. Oh juga? Gue juga sama teman-teman gue. Nah, emang perlu banget gak sih di SMA kita Bener. tuh di 28 perlu banget. Perlu banget, apalagi pas kelas 3 sih. Tapi ya gue sama teman-teman gue juga dari kelas 2 karena gue ngerasa di kelas 2 nggak belajar MTK. Kelas 2 tuh enggak. Gue gini kalau kelas 2. Bener gitu. Nah terus sebenarnya untuk prepare di kelas 3-nya gitu. Nah terus gue tuh suka banget untuk belajar bareng. Nah tapi kadang tuh ada saat dimana kayak gue jenuh gitu. Iya, apalagi jenuh pas kelas normal 3. menurut gue. Tahu nggak? Ini Kenapa? tips gue untuk pas kelas 3 kemarin gak jenuh. Apa? Pulang les, karena les gue di Fatmawati. Gue manicure di Jintos. Lo, gue tahu. Sensor tuh ya. Iya, gue tahu. Gue tahu banget. Lo berdua. Bener, pokoknya kerjaan gue adalah kalau stres dikit gue manicure karena it's the easiest thing. Jadi itu cara lo cope up setelah belajar tuh kayak gitu ya? Kadang gue sebelum, kadang setelah, kadang di waktu kosong aja, kadang di Campbell kan ada juga kan. Iya. Di mana aja deh, yang penting kayak aduh kayak gue stres ayo butuh manicure. Tuh berarti refreshing tuh menurut gue penting banget buat kalian yang emang udah mungkin sibuk sama belajar lo. Bener. Udah ngejar nilai. Nah ini juga yang gue mau ngomongin. Karena mungkin gue sama Amel dua-duanya keterima dari undangan UI, gue PPKB. Gue talent scouting.
Itu dua-duanya undangan dari UI sendiri, ambil kelas internasional, gue kelas paralel. Jadi tuh menurut gue apa yang dilihat itu adalah nilai kan, nilai lo Sebenarnya dari nilai, bener. kelas Rapot. 10. Tips gue adalah yang penting naik, lo gitu juga nggak? Yang penting naik karena itu memang dari gue tahu ya dari guru MTK gue kelas 11, Bu Eni. Bu Eni, Beliau selalu ngasih tahu kayak kalian harus naikin nilai. Yang penting Bener. jangan kayak gini. Nah, tapi Iya, iya. fun fact share karena gue pernah di kelas 11 semester 1 gue anjlok pol. Namanya anjlok Tapi banget. kelas guys. 2 SMA tuh emang temptation-nya banyak banget. Bener, karena kerjaan lo main terus. Dan Lo SMA bayang- seru banget. Gila cuy, gue sampai download itu undercover ada 4 jenis di HP gue. Cuman buat tiap ada jam kosong main doang kayak Iya. gitu. Terus nyanyi-nyanyi kan. Pokoknya gue dari 72 orang, gue pernah di ranking 49. Tuh. Lo sepanik apa gila? Itu kelas 11 semester 1 atau semester 2 Oke, gitu. gue lupa. dan sebenarnya ranking itu tuh juga rada nggak menentukan nggak sih lo Bener. bakal kemana. Jadi walaupun misalnya nih yang nonton ranking kalian tuh nggak tinggi-tinggi banget, ya lo still have make time, lo Bener. tetap punya waktu buat make up itu. Bener, terutama kalau kalian masih kelas 11-an gitu ya. Jadi pas gue panik banget gue turun, gue kayak wah gue harus apa nih biar gue bagus lagi nilainya gitu. Akhirnya gue lebih rajin, gue lebih panik dikit kan. Lo Iya, tau iya, gak iya. sih? Hati Iya, lo iya. yang kayak demi apa gue segini gitu. Kalau udah Terus agak dijatain panik. dikit tuh langsung bounce back Bener, lah. bounce back-nya tuh kayak gitu. Gue langsung kayak belajar les segala macem. Alhamdulillah masuk 25 besar. 20 apa 25 itu gue lupa. Nah kalau misalnya gue sendiri, rata-rata gue, ini semua orang selalu nanya rata-rata berapa, dan gue nggak akan nyebutin angka karena pertama gue lupa, kedua rata-rata tiap sekolah tuh beda. Bener. Kebetulan kita sekolahnya di SMA 28, alhamdulillahnya kayak rata-rata gue itu pernah stagnan, tapi nggak pernah yang turun gitu tuh enggak. Yang jelas kayak lo gini, kalaupun gini turun dikit menurut gue rada nggak apa-apa sih. Nah, itu dia kali ya. Tapi nggak apa-apa karena kalau Bener. undangan lo akan ada essay juga. Gue nggak tahu Bener. essay itu dilihat banget apa enggak. Cuman Tapi lo bikin essay ya? gue bikin PPKB, lo bikin juga Gue kan bikin. talent scouting. Dan di situ gue kayak nulis alasan kenapa gue mau masuk. Di situ gue kasih tahu perjuangan gue dikit karena essay cuma 1 lembar kan. Iya, Gue kayak iya Gue gue. 1 lembar lebih dikit. Tapi gue jujur sih. Alasan gue yang pertama adalah gue mau satu alma mater sama bokap gue. Bokap gue juga FISIP kan. Terus gue kayak Mirip-mirip sih, tapi sama kakak gue actually. Iya. Dia kakaknya juga FAUI by the way, Mas Dek pinter banget. Terus kayak Amin. di itu gue bilang gue mau satu alma mater sama bokap gue. Yang kedua gue kayak gue belajar dari kelas 10. Ini juga kalau misalkan ulangan tuh jangan diacukan gitu aja ya. Hebatnya SMA kita adalah kalau ulangan harian pun belajarnya kayak lo besok mau UN. Bener banget. Jadi pas mau UN belajarnya kayak besok ulangan harian. Iya, jadi kita udah terbiasa dengan belajar yang gila gitu gak Bener. sih? Menurut gue malah kita lebih panik pas USBN dibandingkan UN gak sih kemarin? Iya, USBN. Gue Soalnya tahu. ribet cuy. Kayak ada kisi-kisinya ribet banget kalau Dan UN kan ya banyak. udah. Iya. Jadi ulangan harian pun gue treat kayak besok mau UN, makanya menurut gue nilai itu ngebantu banget buat Bener, di bener. rapot. Gue nggak tahu ya sebenarnya gue sendiri orangnya tuh agak nyantai sampai kadang kakak gue yang cewek Mbak Lintang karena gue tahu Mas Deka orangnya jauh lebih nyantai tapi dia lebih cepet nangkep daripada gue ngerti kan. Iya, iya. Kalau Mbak Lintang tuh dia kayak lo perfeksionis banget gitu loh yang Aduh, maksudnya dia bukan Virgo kan tapi? dia Taurus. Alhamdulillah. Cuma ya mirip-mirip lah. Iya, Tapi dia iya. batu gitu loh. Dia Aduh, Taurus gue tahu banget. nih. Tahu banget pengalaman. Pokoknya nih ya dia kalau misalnya besok ada tes atau ujian dia tuh nggak mau keluar rumah Iya, sama iya. sekali. Kalau gue enggak lah, ya udah ayo keluar gue bawa buku aja gitu. Jadi gue menurut gue orangnya agak nyantai, cuman itu tadi kalau sekali ya gue agak panik banget Bu. Jadi gue selalu hidup di ambang batas panik sama nyantai. Lo ngerti gak sih kayak ya Iya, udah iya, gitu. iya, Jadi iya. kalau di 28 menurut gue lo main aman aja sih. Lo main Lebih aman dan circle lo tuh circle in general ya, temen yang bukan temen deket lo aja pun bisa memotivasi lo buat belajar lebih keras. Iya cuy. Itu penting banget sih menurut gue, lo punya temen yang suportif, jangan kayak besok ulangan, udahlah kita nggak usah belajar. Bener, Iya, bener jangan. banget. Nah gue tuh kadang kalau, iyalah bahkan
sekonyol-konyolnya temen gue di 28 kayak Voti gitu. Iya. Dia Tetap yang belajar ya? belajar, apalagi pelajarannya menurut dia sulit, itu tuh pasti dia belajar banget gitu. Jadi bikin gue panik juga itu dia. Terus gue nyantai tapi lo kan lo belajar gitu. Jadi gue panik. Gitu, guys. Tapi kayak main-mainnya orang juga mereka kadang bikin ringkasan yang bisa dikasih ke kita gitu nggak sih? Barbut, halo. Barbut, Akbar Santara. Akbar Santara, Shebrian Azara itu dua orang. Timothy juga, Timothy. Pokoknya Timothy ekonomi, Shebrian segala hal, Barbut itu lebih ke yang kayak PKN, terus juga Ya gitu-gitu lah. gitu. Itu mereka selalu bikin ringkasan dan mereka tuh alhamdulillahnya nggak pelit guys. Jadi selalu kayak zrep. Iya, gue punya, nih buat yang nonton, gue punya 2 hal. Kalau lo temen yang pintar, lo nggak boleh pelit ngasih catatan itu. Bener. Ya. Kalau lo temen yang nggak bikin catatan tapi lo mau pintar, lo tanya ke temen lo yang pintar. Bener, yang bikin catatan juga. Dan biasanya nih ya kalau mereka ngasih, lo tanya dulu nih sebelum lo sebarin ke yang lain. Kalau gue kasih ke yang lain boleh nggak? Manner guys, itu juga menurut gue di SMA itu tuh dilihat banget nggak sih? Lo kalau nggak sopan sama guru, tinggal dijelekin aja nilai lo langsung deh gini gitu. Lo respect banget kan sama guru. Gue tahu banget Amel tuh selalu lo humble parah kalau ke guru tuh. Dia kayak emang dia guru nih seseorang yang apa ya, kayak dia nge-shape masa depan kita. Mau kita jadi presiden dia tetap jadi guru. Iya cuy, lo nyadar gak? Bener, presiden pun punya guru. Jadi guru tuh menurut gue emang a very humble profession. Bener. Dan maksud gue nggak ngerti banget sama orang-orang yang nggak ada respectnya sama guru cuy. That's right. Nih ya kalau misalnya guru, apalagi gurunya udah enak dan baik banget. Kita punya guru namanya almarhum Pak Sutrisno. Beliau menurut gue baik banget karena apa ya, suka ngasih kita selingan-selingan film di kelas 3. Gue inget banget laptop dia backgroundnya Avengers. Avengers lagi sholat. Iya, Avengers lagi sholat. Itu lucu banget. Ya Berjamaah gue inget banget. Jadi beliau itu suka ngasih kita selingan. Jadi kan seminggu tuh dia ada 2 kan jam pelajaran. Iya. Misalnya anggap hari Selasa sama Kamis gitu. Nah dia suka kayak udah kita nonton, kalau hari Selasa nggak selesai Kamis masih lanjutin. Nah kadang tuh kita butuh waktu kayak gitu buat kadang ada yang ngerjain tugas lain, ada yang ngerjain progres, ada yang melakukan hal lain lah gitu. Benar. Cuman banyak juga teman-teman gue yang agak kurang respect gitu, malah tidur gitu. Sedangkan jadi digampangin use ya. your time wisely guys gitu. Nah ini juga masuk ke tips nomor 1 tadi, kayak walaupun lo minta restu orang tua, jangan lupa ilmu lo juga datang dari guru. Iya cuy, restu guru tuh juga. Nah menurut gue kenapa nih gini loh, ini untuk temen-temen yang masih mikir kayak ya lah guru gitu doang. Apa sih susahnya gitu, kayak respect sama ngasih kebaikan ke, maksudnya kayak sopan gitu ke guru, karena satu lo bakal dimudahkan dalam nilai, lo bakal jadi temen gitu. Guru jadi temen tuh enak banget. Bu Riris tuh love banget guru BK gue, tiap hari gue datengin tuh karena gue panik mau masuk UI ya. Wah kalau gue numpang ngadem. Terus dia suka ngasih kita duit buat kayak beli jus. Dia tuh baik banget sih, lovely banget. Bu Riris gitu. Terus apa ya? Menurut gue guru itu orang tua kalian di sekolah kan. Jadi ya udah minta restu orang tua, bener. Gitu sih gitu. Jadi itu dia, jangan lupa kalau misalnya guru itu menurut gue itu juga dari jalan mereka, karena kalau misalnya gue ketemu guru pun gue kayak doain ya Bu, itu selalu keluar dari mulut gue. Bener. Apalagi kalau Salim kan. Iya gue juga ingat lo kayak gitu sih ke guru. Kayak Bu doain ya masuk UI. Iya Bu doain ya. Itu kata-kata yang kayak lo nyadar gak sih kayak bahkan Tuhan aja tuh akan denger lo ngomong itu ke guru lo. Bener. Nah, effort. Terus kayak, oh ya boleh sih bandel-bandel dikit. Dan kadang ada beberapa guru juga yang suka anak bandel, tapi menurut gue lo sebandel-bandelnya lo gak boleh bodoh. Iya bener, lo karena perhatiin aja pelajaran dia. Mas Deka tuh bandel banget cuy. Pas SMP dia kerjanya tawuran terus. Enggak guys, polisi jangan datangin. Jangan dinonton polisi. Enggak bercanda. Maksudnya, bentar, sorry. Maksudnya kayak Mas Deka dulu, kan gue satu SMP, satu SMA sama Mas Deka, satu kuliah juga kan. Nah dia pas SMP dia bilang kayak kerjaan dia tuh ya berantem. Dia ada reputation ya. Benar, terus di SMA juga geng, tahu kan. Nah terus jadi, tapi dia nggak pernah nilai jelek gitu. Jadi menurut gue itu, kalau kalian mau bandel jangan sampai bodoh aja. Oke, dari tadi kita udah ngomongin tips dari orang tua, terus kita juga udah ngomongin guru, nilai rapot jangan turun. Terus tadi kita juga sempat ngomongin essay
masuk kuliah, itu semua tuh hal yang penting. Tapi menurut gue tips yang paling penting adalah jangan lupa ngeposisiin diri lo gitu loh. Nih, contoh dari ngeposisiin diri sendiri adalah kayak gue. Gue tahu nih, gue ranking, misal gue contohin ya, gue ranking 5. Ranking 3 juga mau masuk komunikasi. Itu main pinter-pinteran Jadi nih ya, kalian tuh nggak bisa selalu perfeksionis. Oke, walaupun ranking 3 mau komunikasi, gue juga mau komunikasi. Tapi lo memaksakan lihat diri, dulu. guys. Iya, jangan kalau kalian mau masuk, misalnya nih, kalian udah tahu gue nggak apa deh, gue mau masuk UI jurusan apapun. Lo tuh kayak gini nih ya, lo posisiin diri lo. Kalau misalnya di atas lo udah ada komunikasi, lo harus posisiin diri lo di tempat lain juga. Bener. Lo harus punya pilihan lain karena that's your dream school. Menurut gue dimanapun lo berada lo juga bakal happy, tapi tergantung ya. Kalau gue sih kayak gue tetap mau komunikasi. Misalnya nih, kakak kelas kita yang keterima 2 orang ke komunikasi karena dia ranking 3 mau komunikasi, gue ranking 5 mau komunikasi, berarti kan 2 orang tuh. Gue masih ngerasa aman. Nah, misalnya ada beberapa orang di atas kalian juga posisi diri kalian loh kayak gue mampu cadangan ya. gitu. Iya, cari cadangan dan it's okay. Coba cari jurusan yang kalian merasa oh mungkin di sini gue juga pilihan bisa survive. kedua, guys, namanya. Lo gitu nggak? Nah, jadi nih ini fun fact banget. Gue pengen omongin ini kemarin di podcast gue, cara gue masuk UI. Cuman gue nggak tahu cara ngomongnya gimana. Karena itu agak ribet. Karena ini menurut gue agak permainan otak, terus juga posisi gitu. Karena jadi gini, gue mau masuk FAUI kan, dan itu pilihan gue doang, selainnya komunikasi. Nah, tapi 2 hal ini itu tuh favorit. Ngerti kan? Dan di SMA kita banyak kan? Benar, sedangkan komunikasi, nah itu tadi Shirin bilang lo lihat sebelum lo gimana. Kalau SNMPTN, gue yakin gue nggak bakal masuk karena satu peringkat gue cuman 20 besar itu pun juga di kayak 17 apa 18 gitu, gue lupa banget. Nah terus teman-teman gue banyak banget cuy yang mau masuk FAUI untuk di SNM dan in general gitu. Terus gue kayak pasti nggak mungkin keterima nih SNM. Bener. Nah gue tahu kayak ya udahlah SNM nggak apa-apa gitu. Nah tapi PPKB ternyata yang daftar PPKB itu banyak banget juga. Ada, lo bayangin dari anggap gue tahu tuh PPKB 17. Ini iya. Ada 10 orang mau masuk, itu di atas gue loh, 10 orang mau masuk, ya included gue lah, 10 orang mau masuk PPKB FAUI. Kan rempong kan cuy, sedangkan kuota cuma anggap 5 atau 4. Iya, tahun lalunya yang diterima misalnya 5 orang doang tuh PPKB FH, jadi lu tuh harus nih kan? Kayak gitu. Iya. Nah terus akhirnya apa nih, some other way that the possibility itu lebih besar dibandingkan daripada maksudnya ya kemungkinannya lebih besar gitu. Jadi gue lihat KKI tahun lalu nggak ada yang daftar. Tahun ini daftar 4 yang keterima alhamdulillah 3 gitu. Dan urutan ranking lo juga lumayan tinggi kan. Jadi 2 orang anak IPS, gue lupa deh ya. Itu jangan disebutin ya kak. Cuman pokoknya dari berempat alhamdulillah keterima 3 dan 2 anak IPS 1 anak IPA gitu. Jadi kalaupun digabungin nih IPA IPS rankingnya juga masih masuk gitu. Masih masuk. Jadi Amel tuh udah ngeposisiin diri dia. SNM mungkin bukan pilihan gue, PPKB juga mungkin bukan pilihan gue, tapi di talent scouting gue ada kesempatan buat gitu masuk dan lo maksimalin di situ kan. Bener. Nah, gue juga kayak bikin esai gitu-gitu deh. Maksudnya sebenarnya sampai tes IELTS apa TOEFL gitu ya. TOEFL. Iya, bener banget. Jadi find your position aja, dan menurut gue pinter-pinteran itu sih. Dan kita pun juga diajarin kayak gitu dari BK. Iya, ini yang gue mau ngomong. Halo Bu Riris nih. Gue nggak bohong ya. Hari pertama kelas 12 semester 2 kalau nggak salah, itu gue sama teman-teman gue IPS gue itu pada ke BK dan kita kita ngambil ranking kita dan kita lihat ranking tahun lalu. Bener. Misalnya gue mau komunikasi, tahun lalu yang masuk ranking berapa sih? Iya. Lo gitu juga kan? Kita selalu bandingin dengan angkatan atas dan gue kayak ngeposisin, misalnya di atas gue ada 1 orang, gue harus di sini. Gue keterima kuota SNMPTN dan tahun lalu SNMPTN yang diterima tuh cuma 1 orang dan ada 1 orang di atas gue. Jadi gue kayak tapi dia keterima kan? Keterima. Iya, dan ada cara lain. Data nggak sih? It's data. Jadi menurut gue data tuh it's a fact gitu loh. Jadi ya itu tadi, makanya menurut gue alhamdulillah dibantu sama BK, dibantu nilai. Ya faktornya tuh banyak guys. Jadi jangan selfish lah menurut gue.
ikhtiar dan doa, data tuh juga penting gitu. Dan karena si orang ini di atas gue, akhirnya gue ngasih pilihan ke PPKB, dan it's okay menurut gue untuk lo explore cara-cara lain gitu. Bener. Loh. At the end you're gonna go to your dream university, lo bakal belajar yang lo mau. Dan yang tadi gue bilang juga penting sih, maksudnya kayak lo tuh jangan ngelihat satu jurusan aja banget gitu loh. Lihat other possibilities. Iya nih, misal lo tahu lo ada kesempatan lain buat masuk ke UI tapi di jurusan lain, coba deh lo ambil gitu. Gue baru inget temen baik gue nih, dia FKKI. Lo harus tahu dia pertama kali simak ngambil apa? Sastra Cina. Kok dia bisa jauh banget gitu loh. Jauh banget, terus dia udah keterima sastra Cina karena tunggu, SBM apa? Pokoknya gini deh, dia keterima sastra Cina UI, dia bayar, terus dia keterima FKKI, akhirnya dia ambil yang FKKI gitu. Iya. Jadi menurut gue banyak cara guys. Jangan hanya apa ya, oh gue maunya ini doang terlalu gitu. Apa ya, kayak terlalu memaksakan. Nah, tapi pas PPKB di atas lo ada lagi gak sih? Nggak ada sih. Karena yang komunikasi udah keterima kan? Udah keterima tuh. Dan yang gue selalu ingat adalah pernah nih senior kita di 28, temen gue, Irfan namanya, dia tuh selalu ngomong kayak ada 1000 jalan menuju Roma. Bener. Jadi kayak kampus, misalnya nih lo mau ke kampus ini, itu tuh ada banyak cara gitu loh, kayak misalnya UI ada SNM, ada PPKB, talent scouting, SBM, SIMAK, itu udah ada 5 cara. Dan jangan putus asa sih, kalaupun emang undangan tuh bukan jalur lo maksimalin belajar lo buat tes lo nanti. Dan gue di sini ngomongin PPKB dan talent scouting kenapa? Karena kita tuh nggak lewat jalur yang tulis ya. Bener. Jadi gue nggak bisa ngasih tips banyak, cuman kalau misalnya emang masih... itu sih, makanya orang kayak Kak tips belajar masuk UI. Karena kita belajar di awal nggak sih? Kita cuma bisa ngasih tahu gitu dari pengalaman kita aja. Gitu. Karena nih jujur gue tahu teman-teman gue yang kayak Barbut, terus juga siapa Bibah, gitu-gitu kan mereka apa ya sampai tertulis. Dan karena Mbak Lintang pun juga masuknya SIMAK kan, jadi udah jalur akhir, Mas Deka juga jalur akhir, mereka tuh udah sempet stres banget gitu loh. Jadi gue nggak tahu juga ngasih taunya gimana gitu loh, gitu. Tapi emang harus ada stres yang kalian laluin gitu loh. Kalau for me stres di kelas 11 tadi itu yang nilai anjlok. Kalau lo? Kalau gue everyday stress. Everyday 3 tahun SMA hidup gue nggak tenang, dan menurut gue semua orang di sini saksi mata. Karena dari gue di eksis pun kayak apapun belajar gitu loh. Dan alhamdulillah gue sekarang di tempat yang gue mau. Oh my god, lo inget nggak Avengers? Infinity War. Iya, lo bawa buku. Iya, gue bawa lagi buku. premier gara-gara kita lagi UAS, gue inget banget. Lo bayangin premier Avenger woi. Dia bawa buku. Gue bawa buku. Terus gue kayak sakit sih. Sakit sih. Enggak, sekarang gue nggak bakal sih kalau misalnya kita lihat gue yang di 2020 ini. Lo tau nggak kenapa? Karena sekarang belajar udah pakai laptop, jadi kelihatannya keren. Iya kan? Dan Padahal lebih gue mudah. tahu stres. gue stres juga. Tapi ya itu tadi, maksud gue kayak kuliah tuh beda. Dan misalnya lo sekarang stres pun it's part of the process. Bener. Dan menurut gue pun juga kalau udah di kuliah banyak banget nilai-nilai kita di SMA yang nggak boleh lo lupain. Salah satunya tadi itu yang hormat ke guru, yang sekarang harus lo terapin ke dosen gitu. Mau rempong deh gitu, lo tetap harus, karena lagi-lagi apa sih susahnya, apa sih? Iya. What's the disadvantage of being what's the advantage of being disrespectful? Iya, itu yang kalau gue ke dosen sih gue tetap hormat banget ya, karena kayak dia ngasih ilmu, dia ngasih nilai. Apalagi udah profesor ya. I know. Itu gila banget. Nah, jadi udahlah ya, kita kalau misalnya kalian ngobrol sama kita tentang ini, kita bisa 5 jam lebih kali ya. Kayak kita harus bikin webinar. Iya makanya kayak nggak datang kalau kita jadi ini nih pengisinya. Jadi ya itu tadi sih. Satu lagi yang ini yang sistem tulis. Apa tuh? Yang masuknya dari tes tertulis, jadi bisa ngasih tahu tipsnya. Iya, bener-bener. Karena kan kita dari undangan ya. Gitu. So itu dia. Menurut gue ada beberapa hal yang bisa di-highlight yang tadi gue bilang, kayak respect ke orang tua. Bener. Terus respect ke guru, jangan lupa minta doa ke mereka berdua, ya nggak sih? Terus kayak lo tuh harus bisa memposisikan diri lo. Terus juga kalau kalian pintar, punya catatan segala macam, jangan lupa untuk berbagi. Karena nih ya, gue juga ini sedikit fact kali ya. Gue pas tahun lalu, gue sebelum keterima dan setelah keterima, alhamdulillah gue tiap sholat gue ngedoain gak cuman buat gue masuk
PTN yang gue inginkan, tapi teman-teman juga. Karena menurut That's gue nice. nggak ada Salahnya. salahnya cuy. Apalagi kalau misalnya doa lo dijabah, teman-teman lo bahagia, lo juga bahagia gak sih? Ngeliat Bahagia temen-temen banget. bahagia. Dan at the end gue seneng sih ngeliat temen-temen gue di lingkungan yang sama gue. There's a lot of things yang membawa kita ke titik kita sekarang, tapi jangan lupa buat selalu hopeful gak sih? Bener. Tahu stres tuh capek, cuman Iya ya. apa ya, sesekali kalian juga harus bisa bahagiain diri sendiri lah. Iya, gitu. manage Take some- waktu lah. Bener. Take some me time. Kalau lo me time lo apa? Me time gue adalah nonton film. Gue selalu nge-reward diri Oh gue my dengan God. nonton film di malam hari. Oh, lo tapi bukan ke bioskop ya? Kalau gue tuh Gue pulang suka. sekolah, misalnya kan gue les Senin Rabu Jumat. Iya. Gue Selasa Kamis nonton sendiri, beneran sendiri kalau nggak sama Acit gitu. Enggak, gue tau banget, gue nonton film horor pertama kali dan terakhir kali ya. It. Sama Amel, gue dipaksa nonton Amel, nonton It. Iya bener, dia di tengah terus dia kayak nggak mau. Dan itu gue udah kayak meluk Amel, gue sama Eva ya waktu itu, gue meluk mereka berdua karena gue tuh nggak bisa banget nonton film horor. Oke, ini udah off topic. Pokoknya intinya jangan lupa buat stay hopeful. Semoga dengan kita ngasih tahu cara kita masuk ke Universitas Indonesia tadi, ini bisa ngebantu kalian bener. juga ya. At least ya ada sedikit insight lah gitu. Iya, dengar-dengar pengalaman kita. Sebenarnya gampang sih, tips-tipsnya juga ya harusnya ini basic moral ya. Iya nggak Yes. sih, kayak being respectful, terus juga minta restu orang tua gitu. Dan ya yang pasti jangan selfish dan stay positive nggak sih? Surround yourself with good people aja sih. Oke, itu dia kali ya. Udah deh. Semangat Kamera ya, master, balik ke kamera. Pokoknya kalau kalian lagi berjuang mau masuk PTN atau alhamdulillah udah keterima atau kalian lagi gap year, kemarin ada yang DM gue, Kak, menurut kakak gap year tuh bukan DM, sorry, live. Gak apa-apa gak sih? Gak apa-apa banget cuy. Banyak yang kalian bisa lakukan dan kalian bisa dapat Iya. di gap year. Kadang gue ngerasa liburan kita kurang. Iya benar. Jadi gap year gak apa-apa, kalian bisa me time, reflect To yourself bener, gitu ya. terus juga mempersiapkan lebih mantap bener, lagi. jadi kayak ya God's plan is better lah. Iya, and it's part of the process kayak yang selalu gue bilang. Oke, itu dia. Bye.